Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Jayanti, kelas Finansial Manajemen 19D. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Berikut adalah neraca keuangan dan laporan laba rugi dari PT Unilever Indonesia periode 31 Desember 2020 dan 2019. Jenis-jenis rasio solvabilitas beserta perhitungannya. Yang pertama, debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Adapun rumus yang digunakan yaitu total utang dibagi total aset dikali 100. Debt to asset ratio pada PT Unilever Indonesia di tahun 2019 senilai 74% dan di tahun 2020 senilai 69%. Jika rata-rata industri 35%, maka debt to asset ratio perusahaan akan sulit untuk memperoleh pinjaman, sebab semakin kecil rasio ini maka semakin baik, begitu pula sebaliknya. Kedua, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Adapun rumus yang digunakan yaitu total utang dibagi ekuitas dikali 100. Debt to equity ratio pada PT Unilever Indonesia di tahun 2019 senilai 29,09% dan di tahun 2020 22,05%. Jika rata-rata industri 90%, maka perusahaan dianggap masih kurang baik karena berada di bawah rata-rata. Ketiga yaitu long-term debt to equity ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Adapun rumus yang digunakan yaitu long-term debt dibagi equity dikali 100. Long-term debt to equity ratio pada PT Unilever Indonesia di tahun 2019 yaitu 44% dan di tahun 2020 yaitu 37%. Jika rata-rata industri 10%, maka perusahaan dianggap baik karena berada di atas rata-rata. Selanjutnya yang keempat yaitu times interest earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga diartikan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Adapun rumus yang digunakan yaitu EBIT dibagi biaya bunga, atau bisa juga menggunakan EBIT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Times interest earned pada PT Unilever Indonesia di tahun 2019 yaitu 49 kali dan di tahun 2020 yaitu 55 kali. Jika rata-rata industri 10 kali, maka perusahaan dinilai baik karena berada di atas rata-rata. Hal ini akan mempermudah perusahaan memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Dan yang kelima yaitu fixed charge coverage, merupakan rasio yang menyerupai times interest ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease contract. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Adapun rumus yang digunakan yaitu ABT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban lease dibagi biaya bunga ditambah kewajiban lease. Adapun fixed charge coverage pada PT Unilever Indonesia di tahun 2019 yaitu 2,9 kali dan di tahun 2020 yaitu 3,1 kali. Jika rata-rata industri 10 kali, maka perusahaan dinilai kurang baik
karena masih di bawah rata-rata. Hal ini akan menyulitkan perusahaan memperoleh pinjaman. Sekian penjelasan saya mengenai rasio solvabilitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.